mata kuliah Antropologi Kesehatan di sini membahas mengenai implikasi transkultural dalam praktik keperawatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Putri Ayu. Nama saya Nova Rafif. Nama saya Dinda Aura Maharani. Nama saya Dara Estia. Nama saya Ria Dewi Susadi. Nama saya Rizky Alvaro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transcultural nursing. Apa itu transcultural nursing? Transcultural nursing adalah keperawatan yang berfokus pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya dalam asuhan keperawatan. Transcultural nursing ini melibatkan pemahaman tentang perbedaan dan kesamaan budaya dalam perilaku kesehatan, praktik perawatan, dan nilai-nilai terkait kesehatan dan penyakit. Melanjutkan yaitu tujuan implikasi transkultural dalam praktik keperawatan. Di sini ada 3 dari tujuannya, yaitu 1. Memberikan asuhan yang berpusat pada budaya, menyesuaikan pelayanan keperawatan dengan nilai-nilai kepercayaan dan praktik budaya pasien, menghormati keunikan budaya setiap individu. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, mengurangi kesalahpahaman budaya yang bisa mengganggu proses keperawatan. Yaitu yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi efektif. Di sini memastikan bahwa komunikasi antara perawat dan pasien berlangsung tanpa hambatan budaya dan meningkatkan kemampuan perawat untuk menggunakan bahasa atau simbol yang perlu dipahami oleh perawat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang 3 prinsip ASCAP dalam implikasi transkultural. Yang pertama ada individualisasi. Setiap pasien dipandang sebagai individu unik dengan latar belakang budaya, nilai, dan kepercayaan sendiri. Yang kedua, asuhan keperawatan harus disesuaikan dengan kebutuhan budaya pasien, bukan berdasarkan asumsi umum. 2. Sensitif budaya atau cultural sensitivity. Perawat harus peka terhadap perbedaan budaya pasien, menghargai dan menghormati praktik budaya, tradisi, dan kepercayaan pasien tanpa menghakimi. Yang ketiga, kompetensi budaya atau cultural competence. Perawat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada pasien dengan berbagai latar budaya. Melibatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam konteks budaya pasien. Kepercayaan kuno dalam praktek pengobatan adalah bagian dari sistem pengobatan tradisional yang berkembang di berbagai budaya sebelum munculnya ilmu kedokteran modern. Kepercayaan kuno dalam praktek pengobatan merujuk pada sistem penyembuhan tradisional yang berkembang berdasarkan kepercayaan, budaya spiritual, dan pengalaman turun-temurun sebelum munculnya ilmu kedokteran modern. Berikut beberapa contoh yang dapat saya paparkan. Yang pertama itu adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Berdasarkan konsepnya, yaitu menggunakan herbal pijat dan latihan seperti Tai Chi. Kemudian yang kedua itu Ayurveda dari India, yaitu pengobatannya menggunakan herbal, yoga, meditasi, dan diet khusus. Kemudian yang 3 jamu dari Indonesia, yaitu ramuan herbal dari rempah-rempah dan tanaman lokal dipercaya untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian pengobatan suku asli melibatkan dukun atau saman yang mengobati dengan ritual, ramuan, doa, atau komunikasi dengan roh. Kemudian Unani berdasarkan teori Humboldt, darah, empedu kuning, empedu hitam, lendir, dan keseimbangannya dalam tubuh. Kemudian penggunaan jimat dan mantra. Dalam budaya, penyakit dianggap akibat gangguan makhluk halus atau kutukan sehingga disembuhkan dengan jimat dan doa atau upacara. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya membahas mengenai pengaruh agama dalam keperawatan. Bagaimana sih peran agama dalam keperawatan? Nah, peran agama dalam keperawatan itu sangat berpengaruh. Di sini, agama dijadikan sebagai pedoman yang digunakan perawat dalam melakukan suatu tindakan terhadap klien atau pasien. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang peranan agama sangat penting dan mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan, di mana nilai spiritual pasien selalu menjadi pertimbangan dan dihormati.
Dengan demikian, setiap perawat harus menunjukkan sikap etis profesional yang baik dalam setiap penampilan dan tindakannya, termasuk dalam mengambil keputusan ketika merespons sebuah situasi yang sulit. Peran perawat dalam implikasi transkultural dalam praktik keperawatan, pengertiannya yaitu pendekatan dalam keperawatan yang memahami dan menghargai perbedaan budaya pasien dan dengan tujuan memberikan asuhan yang berfokus pada budaya pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam praktiknya, peran perawat mencakup yang pertama, pemberian asuhan keperawatan, memberikan asuhan yang sesuai dengan nilai budaya, kepercayaan, dan praktik kesehatan pasien, menyesuaikan intervensi keperawatan agar dapat diterima secara budaya oleh pasien dan keluarganya. Yang kedua, pendidikan, memberikan edukasi kesehatan dengan mempertahankan bahasa, norma, dan kebiasaan budaya pasien, menggunakan metode penyuluhan yang disesuaikan dengan latar belakang budaya. Yang ketiga, advokat pasien, membela hak pasien untuk menerima pelayanan kesehatan yang menghormati budaya mereka, menjadi jembatan antara pasien dan sistem kesehatan yang mungkin berbeda dengan budaya pasien. Yang keempat, kolaborator, bekerja sama dengan keluarga, tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan tenaga kesehatan lain yang merancang intervensi yang sesuai budaya, melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam budaya pasien untuk meningkatkan keberhasilan terapi. Lanjut, implikasi dalam praktik keperawatan. Yang pertama, komunikasi efektif, memahami bahasa verbal dan non-verbal yang berbeda, asesmen budaya, menilai kepercayaan tentang kesehatan, praktik pengobatan tradisional, dan prevensi perawatan. Yang ketiga, perencanaan asuhan, integrasikan ritual makanan atau tradisi tertentu dalam rencana keperawatan jika dibutuhkan. Misalnya, penerimaan terhadap perbedaan, menghindari prasangka dan diskriminasi dalam memberikan layanan. Yang terakhir, fleksibilitas, menyesuaikan tindakan keperawatan perbedaan keyakinan dan harapan pasien. Di sini ada paradigma keperawatan transkultural nursing. Paradigma ini diartikan sebagai cara pandang, keyakinan, nilai-nilai, konsep, dan terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap 4 konsep sentral keperawatan, yaitu yang pertama manusia, kedua kesehatan, ketiga lingkungan, dan keempat itu keperawatan. Baiklah, yang pertama itu kan ada manusia. Itu individu, keluarga, atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan dan melakukan suatu tindakan. Manusia memiliki kemampuan kognitif cenderung akan mempertahankan budayanya dimanapun ia berada. Yang kedua itu ada kesehatan. Kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki klien dalam mengisi kehidupannya. Terletak pada rentang sehat-sakit, kesehatan merupakan suatu keyakinan, nilai, pola kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang atau sehat yang dapat diobservasi dalam aktivitas sehari-hari. Klien dan perawat mempunyai tujuan yang sama, yakni ingin mempertahankan keadaan sehat dalam rentang sehat-sakit yang adaptif. Yang ketiga itu ada lingkungan. Lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, dan perilaku klien. Lingkungan dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan di mana klien dengan budayanya saling berinteraksi. Terdapat 3 bentuk lingkungan, yaitu fisik, sosial, dan simbolik. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam yang atau diciptakan oleh manusia seperti yang bermanfaat untuk mempertahankan kehidupan manusia, misalnya pemakaian obat-obatan,
Untuk kesehatan, membuat rumah sesuai iklim dan geografis di lingkungan. Lingkungan sosial adalah keseluruhan struktur sosial yang berhubungan dengan sosialisasi individu, keluarga atau kelompok ke dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi kehidupan. Yang keempat itu yang terakhir, keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik perawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Asuhan keperawatan ini juga ditujukan memandirikan atau memberdayakan individu sesuai dengan budaya klien. Strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan adalah perlindungan atau mempertahankan budaya, mengakomodasi atau negosiasi budaya, dan mengubah atau mengganti budaya klien. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatian dan yang sudah menonton video dari kelompok 5. Mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.